Ini cover ya dari novel yang pernah saya buat. Yang pertama yaitu Karma Sang Serigala. Ini novel saya keroyokan ya, rekan-rekan. Keroyokan bareng-bareng dengan teman-teman FLP Undip saat itu ya, udah lama banget tahun 2003 kalau nggak salah. Dan ini ada di bawah pengasuhan dari Mbak Asma Nadia waktu itu karena mereka lagi gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan FLP dan juga merekrut penulis-penulis muda. Nah, saat itu saya iseng mencoba bergabung dan ternyata alhamdulillah ini udah jadi buku saat itu dan sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Kemudian saya lama sekali tidak menulis novel karena bekerja sebagai wartawan. Ini novel kedua saya, End of Journey dan Unthinkable Love. Nah, tentang cerpen dan novel, di sini saya yakin ya kalau teman-teman pasti sudah paham. Kalau cerpen itu pasti kan lebih pendek daripada novel. Nah, untuk pengertiannya, jadi keduanya termasuk jenis prosa baru yang memiliki ciri khas sehingga membuat keduanya berbeda. Perbedaan kedua jenis prosa tersebut terlihat dari berbagai unsur, seperti alur, penokohan, tema, dan setting. Kemudian, untuk cerpen ya, kalau cerpen ini temanya sederhana dibandingkan novel. Dan untuk tokoh-tokoh yang dimunculkan juga hanya ada beberapa orang. Kemudian latar yang digambarkan sebentar dan terbatas. Jadi latarnya itu tidak banyak, tidak seperti novel ya. Novel kan sampai berbab-bab. Kalau untuk cerpen ini sendiri latarnya lebih singkat, lebih sempit. Kemudian alurnya juga dibuat sesederhana mungkin. Jadi tidak ada banyak alur di cerpen. Nah, minimal itu antara 1.000 kata sampai 10.000 kata. Kalau halaman ya antara 5 sampai 12 halaman. Nah, biasanya umumnya untuk majalah-majalah itu, mereka itu menginginkan cerpen dengan panjang antara 6 sampai 12 halaman. Maaf Asiska. Ya? Barangkali bisa lebih di full screen kan lagi. Oh iya, sebentar. Ya. Maaf, mau tanya suara saya putus-putus nggak ya? Lancar? Enggak, aman. Oh iya. Nah, jadi saya agak ngebut ya karena waktunya sedikit. Untuk teman-teman ini bisa dilihat ciri-ciri cerpen. Intinya dari 3 halaman saja sudah bisa. Tapi kebanyakan untuk majalah-majalah biasanya memintanya 6 sampai 12 halaman untuk cerpen. Kemudian kalau novel ini ya karangan yang berasal dari rekaan penulis secara tertulis ya, dan lebih panjang serta lebih kompleks, tidak bisa dibaca hanya dengan sekali duduk. Untuk novel ini sendiri temanya itu lebih padat ya, lebih banyak. Jadi karena terdapat gabungan dari beberapa tema yang dijadikan sebuah cerita utuh. Nah, tokoh-tokohnya lebih banyak dengan berbagai karakter. Kemudian latar yang digambarkan juga lebih luas lagi dan mencakup geografis yang lebih luas, serta alurnya lebih panjang dan kompleks. Minimal memuat 30.000 kata. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat novel, biasanya kalau halamannya itu antara 150 halaman sampai 300, bahkan ada yang sampai 400 halaman. Nah, untuk perbedaan mendasar ini udah saya buatkan tabel. Jadi untuk novel dan cerpen, jadi kalau novel itu ada konflik batin nih dari tokoh utamanya. Nah, kalau cerpen itu tidak harus terjadi konflik batin. Kemudian kalau novel, perwatakannya itu digambarkan secara mendetail. Jadi benar-benar detail. Sehingga untuk apa? Biar pembaca itu paham. Tokohnya seperti ini, tokohnya karakternya seperti ini. Karena ketika kita tidak paham dengan karakter si tokoh, maka akan sulit buat kita pembaca untuk memahami sebenarnya novel ini mau kemana ya. Jadi di sini dibutuhkan sekali
kekuatan untuk membangun karakter dari si tokoh. Nah, kalau cerpen beda lagi. Di cerpen itu perwatakannya digambarkan secara singkat. Nah, kemudian untuk alur, ini seperti yang tadi sudah saya ceritakan di depan, ini lebih rumit ya. Kalau untuk cerpen, akhir ceritanya sederhana. Nah, kalau di novel, kan novel itu ada terdiri dari banyak bab. Nah, masing-masing bab ini saling ada hubungannya antara bab yang satu dengan bab selanjutnya. Tapi kalau di cerpen itu kan hanya untuk satu konflik biasanya udah selesai. Ibarat kata cerpen itu novel satu bab aja, nah seperti itu kira-kira. Ini cara untuk membuat cerpen. Yang pertama yaitu dengan menentukan tema cerita. Jadi teman-teman di sini kira-kira sebelum membuat cerpen nih mau tentang apa nih temanya? Mau tentang romance kah? Atau tentang misteri? Atau tentang cerita-cerita humor? Nah, jadi harus ditentukan dulu di sini. Jadi harus menentukan tema. Kemudian yang kedua, membangun tokoh karakter. Ini karakternya mau bagaimana kira-kira? Apakah seorang tokoh yang unik, yang melekat di hati pembaca? Nah, jadi pada saat membangun tokoh ini, yang perlu diperhatikan adalah buatlah tokoh yang jangan terlalu sempurna. Jadi tokohnya itu yang manusiawi. Soalnya kalau kadang kita membuat tokoh yang terlalu sempurna itu kurang, nanti akibatnya tuh kurang melekat di hati pembaca. Jadi sebisa mungkin buatlah tokoh yang memiliki sisi humanis. Jadi ada kelemahannya, ada kelebihannya. Jangan tokoh-tokoh yang seperti kebanyakan yang sering kita baca. Misalnya kayak novel-novel remaja percintaan. Tokohnya tuh yang ganteng, yang hidungnya tinggi, yang visualnya sangat menarik gitu ya. Seakan-akan itu nggak punya cacat. Nah, kalau seperti itu kan sudah terlalu banyak ya ada di novel-novel. Jadi sebisa mungkin ciptakanlah tokoh yang lebih manusiawi. Jadi lebih mendekati kayak kita-kita inilah gitu ya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah membangun alur yang menarik. Nah, untuk teman-teman yang biasa menulis cerpen atau novel, pasti di sini sudah paham ya kalau untuk membuat cerpen atau novel kita harus ada pembukaannya kayak gimana. Jadi kayak perkenalan. Kemudian konfliknya apa nih? Kita mau ngangkat konflik kayak gimana? Terus klimaksnya bagaimana? Terus anti klimaksnya bagaimana? Terus nanti endingnya bagaimana? Nah, kemudian menghadirkan latar atau setting yang kuat. Untuk membuat latar dan setting yang kuat ini, teman-teman itu perlu banget untuk melakukan riset. Misalnya nih, kayak novel saya yang End of Journey itu. Itu novel latar belakang ceritanya itu ada di Hong Kong ya. Saya melakukan riset lama sekali untuk novel itu, hampir 6 bulan saya membuat novel itu. Biasanya saya buat novel paling 2 bulan, ini 6 bulan, karena risetnya lumayan panjang, di mana saya harus melakukan googling gitu ya. Kita bisa memakai Google Map untuk mengetahui lokasi-lokasi yang akan kita ambil. Terus kemudian misalnya kebiasaan di Hong Kong kayak gimana sih? Jalur transportasinya kayak seperti apa sih? Terus rute-rutenya bagaimana? Nah, itu harus kuat. Kenapa? Agar pembaca ini benar-benar merasakan ini kita benar-benar lagi dibawa ke Hong Kong nih. Si tokohnya ini lagi berada di Hong Kong. Nah, di sini perlu sekali kita melakukan riset ketika kita akan membuat cerpen atau novel gitu ya. Jadi riset tempat terutama. Jadi di situ riset latar belakang masyarakatnya seperti apa, ya seperti itulah kira-kira. Kemudian yang kelima adalah membuat dialog. Jadi buatlah dialog dengan bahasa kita sendiri, jangan kita paksain. Misalnya kita senang dengan novelnya si pengarang A, kemudian kita berusaha ikut-ikutan pengarang A. Nah, sepertinya kalau seperti itu, nanti kita tidak akan pernah bisa mengetahui nih kemampuan kita sebenarnya kayak gimana.
Karena pada dasarnya kan setiap orang sebenarnya punya budaya masing-masing, punya ciri khas masing-masing ketika dia menulis. Misalnya dengan membaca buku, sinopsis, hanya membaca sinopsisnya saja, oh kita tahu ini bahasanya Andrea Hirata, atau oh ini bahasanya Terelie misalnya. Nah, jadi usahakan kita punya ciri khas sendiri. Nah, jadi ini membuat dialog dengan bahasa sendiri yang jelas dan efektif. Nah, kemudian kalau cara membuat novel, yang pertama adalah membuat premis novel. Apa sih itu premis novel? Premis novel itu gambaran isi novel secara keseluruhan. Jadi, misalnya seperti ini. Novel kamu tentang apa sih? Misalnya. Nah, jawabannya itu, oh novel aku ini tentang seorang gadis yang broken home. Gadis broken home yang berusaha untuk meraih kehidupan cintanya dan mempertahankan untuk mempertahankan hidup dan cintanya misalnya. Tapi di sini nanti ada konflik, dia dikhianati tunangannya, terus dia mungkin nanti akan dikhianati tunangannya, kemudian dia akan berusaha bangkit ketika dikhianati itu. Nah, jadi intinya premis itu adalah gambaran isi novel kita. Ibarat kata ada orang bertanya, novel kamu tentang apa? Nah, jawaban itulah yang namanya premis. Novel aku tentang perjuangan dua anak kembar yang terpisah selama sekian tahun. Yang satu di Indonesia, yang satu di Belanda. Kemudian keduanya berusaha untuk mencari satu sama lain. Nah, itulah yang namanya premis novel. Sebelum teman-teman membuat novel, teman-teman pasti harus memikirkan ini dulu. Premisnya nih, mau tentang apa nih? Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat outline. Outline itu dibuat untuk mempermudah kita mengembangkan cerita. Jadi outline itu seperti kayak kerangka karangan. Jadi kayak coret-coretan gitu. Misalnya, outline ini kan harus dibuat per bab ya teman-teman. Misalnya nih, kayak tadi bab 1. Misalnya dua anak kembar yang terpisah itu nanti kira-kira mau ngapain? Kita buat di outline bab 1. Misal bab pertama anak-anak itu akan saling menyadari bahwa mereka ternyata punya saudara kembar karena tidak sengaja bertemu di media sosial. Kok wajahnya sama? Nah, misalnya ini cuma contoh saja ya. Jadi nanti saya akan terangkan tentang outline. Ini saya hanya garis besarnya dulu. Jadi yang kedua membuat outline per bab dari novel. Kemudian yang ketiga, pilih genre novel yang akan dibuat. Apakah itu romance, humor, thriller, misteri, fantasi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman senang yang horor-horor, ya kayaknya teman-teman lebih cocok di thriller atau humor. Kalau senang yang baper-baper gitu ya, senang halu-halu ala-ala Korea, mungkin lebih cocok di romance misalnya. Nah, kemudian yang keempat, pilih POV yang akan digunakan. Karena di sini POV yang paling mudah itu yang biasa dipakai untuk membuat cerpen dan novel, POV 1 dan POV 3. Nah, cara menentukan POV itu nanti tergantung bagaimana cerita akan dieksekusi. Sebisa mungkin POV itu tidak berganti-ganti, jadi harus konsisten. Kemudian yang selanjutnya, menentukan setting. Nah, ini setting hubungannya dengan riset ya, riset yang akan kita lakukan. Kemudian karakter building. Jadi karakternya ini siapa nih yang akan jadi protagonis, siapa yang jadi antagonis. Nanti kita mulai membuat karakter-karakternya. Jadi ibarat kata kita kayak membuat coretan-coretannya dulu. Jadi nggak cuma matematika aja ya yang kayak instan ya Pak Putu. Jadi di novel juga kita kadang harus membuat coretan-coretan. Kemudian yang ketujuh adalah membangun konflik. Jadi konfliknya kira-kira apa? Terus kemudian tentukan platform yang akan dituju. Misalnya, saya akan mengirimkan novel ini ke Mizan. Kalau kita akan mengirimkan novel ke Mizan, maka kita harus memahami nih karakternya Mizan kayak gimana. Novel-novel yang dia terima tuh kayak bagaimana nih kira-kira. Novel Mizan akan sangat berbeda dengan novelnya Republika. Jadi
di sini kita juga harus mempelajari kira-kira karakter-karakter terbit itu bagaimana, caranya bagaimana, beli atau baca lah paling nggak, main ke perpus, kemudian kita baca, ambil novel-novel, misal kita mau menuju Mizan, ambil novel-novel terbitannya Mizan. Jadi kita akan tahu, oh ternyata Mizan tuh sukanya novel-novel seperti ini nih, yang bahasanya begini-begini misalnya. Jadi harus paham dari karakter penerbit yang akan kita tuju. Nah, ini yang pertama tadi saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat premis cerita atau inti cerita. Jadi ketika kita membuat premis cerita, jadi gambaran awal, benar-benar awal banget nih waktu akan membuat novel atau cerpen ya, kita tentukan dulu siapa yang mau jadi tokoh utamanya. Kemudian tujuan si tokoh ini apa? Harus jelas di depan. Karena kalau tujuannya nggak jelas, nanti cerita itu akan stagnan, tidak bisa bergerak. Karena bagaimanapun juga, yang akan menggerakkan cerita adalah tokoh utama. Dia yang akan membuat cerita itu maju. Dia yang akan membuat cerita itu bergerak. Kenapa? Karena tokoh utama ini nih, yang harus punya tujuan. Tujuannya tuh apa? Impiannya tuh apa? Keinginannya tuh apa? Nah, di sini kita harus benar-benar mulai paham nih. Kira-kira apa tujuan tokoh utama yang akan kita buat? Nah, kemudian konfliknya kira-kira apa nih? Apa yang akan dialami si tokoh utama? Nah, kita harus memikirkan di sini konfliknya apa. Kemudian endingnya juga bagaimana. Jadi, premis cerita atau inti cerita ya ini tadi, gambaran menyeluruh tentang novel atau cerpen yang akan kita buat. Atau secara gampangnya adalah jawaban dari pertanyaan, novel kamu tentang apa sih? Nah, inilah yang namanya premis cerita. Ini contoh sederhana premis novel ya. Novel kamu tentang apa, Francisca, misalnya? Oh, novel ini berisi tentang perjuangan seorang Davina. Davina itu model cantik terkenal, berasal dari keluarga broken home, yang ingin memperjuangkan hidup sekaligus kisah cintanya, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit pengkhianatan dari tunangan sekaligus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh mantan manajernya, hampir mengantarkannya ke jurang kematian. Namun, ia di sini Davina berusaha bangkit untuk masa depan yang lebih baik bersama seorang flower boy misterius yang diam-diam selalu melindunginya dalam diam. Ini adalah contoh premis cerita dari novel saya yang berjudul Unthinkable Love. Jadi jawaban dari pertanyaan simpel, novel kamu tentang apa ya Siska? Oh ini nih. Nah itu namanya premis novel. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan ya teman-teman tentang premis novel? Halo? Gimana yang lainnya? Kalau belum ada, berarti bisa dilanjut. Kalau ada, mangga dipersilahkan. Ya, baik saya lanjutkan. Karena waktunya memang singkat ya, jadi saya ngebut. Kemudian yang kedua, yaitu membuat outline. Ini kita ngomongin novel ya. Jadi outline itu, tadi sudah saya ceritakan singkat di depan, pengembangan cerita, blueprint, kerangka karangan, atau kayak semacam tabel gitu ya, peta karangan, ataupun denah untuk melihat keseluruhan cerita yang akan dibuat. Ini contoh outline dari novel saya. Jadi, setelah saya membuat premis seperti di atas, saya membuat outline. Outline-nya, novel saya akan saya buat misalnya dalam 16 bab atau 20 bab. Satu bab kira-kira 8-10 halaman. Nah, dari situ saya akan mulai menentukan bab 1, ya kira-kira tentang apa nih. Nah, bab 1 itu saya memutuskan untuk perkenalan. Jadi perkenalan tokoh utama dulu nih, karena di novel itu saya menggunakan alur maju, jadi saya akan membuat perkenalan dulu. Kalau alur maju kan kita ceritanya kronologis ya, dari perkenalan, kemudian mulai muncul konflik, anti klimaks, seperti itu. Jadi ini contoh outline dari novel saya.
Bab 1 saya berusaha mengenalkan tokoh utama serta tokoh-tokoh lain nih. Dan di bab 1 ini usahakan kita mulai masuk ke permulaan konflik. Lah kok udah dikenalin konflik nih, katanya perkenalan. Iya dong. Kenapa harus kita munculkan konflik dulu? Karena agar pembaca itu penasaran. Ini kelanjutannya kayak gimana ya? Jadi itulah tujuan kenapa kita mulai harus mengenalkan konflik di bab 1 ini. Ya walaupun belum seluruhnya ya, hanya permulaan aja, sedikit aja kita masukkan konflik di sini. Nah, jadi dari premis yang tadi sudah saya contohkan, yang Davina ini, Davina model cantik terkenal ini yang broken home, kemudian dia nanti tunangannya, kemudian dia akan bekerja sebagai model, tapi dia akan diperkosa manajernya ternyata, kemudian dia berusaha bangkit. Nah, kira-kira outline-nya gimana nih? Seperti ini. Jadi, si Davina ini di bab 1, saya buka cerita dengan si Davina ini ribut. Jadi dia mendatangi kantor model agensi ya, namanya Maleksa Agensi. Dengan Marcel, bos agensinya. Kenapa dia di sini ada keributan? Karena ternyata dia dipaksa untuk photoshoot bikini. Padahal selama ini dia sangat anti untuk foto dengan pakaian-pakaian vulgar. Nah, di sini saya membuat emosi pembaca itu mulai bangkit ya. Jadi, kenapa ini Davina kok disuruh foto bikini? Nah, di bab 1 inilah saya mulai memunculkan sedikit konflik. Jadi konfliknya di sini baru saya angkat hanya dia ribut dengan bosnya. Karena apa? Karena ternyata disuruh foto bikini, tumben-tumbenan nih. Biasanya dia nggak pernah disuruh foto seperti ini. Nah, di sini saya kemudian outline selanjutnya masih di bab 1 ya, aplikasi ceritanya. Davina menolak, tapi terus dibujuk Marcel dengan alasan si Abelino ini tunangannya Davina yang menjadi fotografernya. Nah, di sini si tokoh utama yaitu Davina kaget dan tidak percaya kalau Abelino itu yang tunangannya yang selama ini santun, sopan, menemani dia dari zaman SMA sampai saat dia jadi mahasiswa, sampai dia hidupnya susah, sampai dia bangkit dan jadi model. Ini selalu santun. Tapi kenapa tiba-tiba mau jadi fotografer pemotretan vulgar gitu. Nah, di sini masih di bab 1 ya, jadi ada aplikasi cerita nih. Ini coret-coretan ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya masih bisa berubah, nanti tergantung bagaimana sih teman-teman mau membangun ceritanya. Nah, di sini kemudian si Marcel ini, si bosnya, memaksa Davina menelpon tunangannya Abel agar mempercayai kata-kata Marcel. Ibarat kata, Davina beneran ini, tangan kamu sendiri kok yang akan motret. Masa sih kamu nggak mau foto bikini? Padahal kan difoto sama tunangan kamu sendiri. Nah, di sini Davina tidak percaya kalau tunangannya ini akan mau melakukan foto vulgar. Nah, jadi di sini si Davina ini ada pertengkaran ya, sedikit pertengkaran dengan si bosnya karena dia tidak setuju. Kemudian di sini juga ada tanda tanya dari tokoh utama ke tunangannya. Kenapa? Apa iya tunangannya itu mau untuk menjadi fotografer pemotretan bikini? Nah, di sini saya mulai mengenalkan sedikit konflik gitu ya. Nah, ini untuk selanjutnya outline-nya banyak ya, karena untuk bab 1 biasanya untuk novel itu kan 8 sampai 12 halaman sampai 13 halaman. Jadi untuk satu bab novel itu biasanya dibuat antara 6 sampai 13 halaman. Nah, teman-teman kalau misalnya mau membuat lebih sampai 15 halaman gimana satu bab? Nggak masalah gitu ya. Nah, jadi ini contoh outline seperti ini. Bab, terus kemudian isinya, kemudian aplikasinya. Aplikasinya ini bagaimana teman-teman mengembangkan imajinasi teman-teman sendiri. Nah, kemudian ini hanya contoh. Jadi ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Marcel terkejut karena Davina mengancam keluar dari agensi. Nah, kemudian ini bab 1 ditutup dengan Davina meninggalkan kantor Marcel. Dan Marcel geram karena Davina mengancam keluar jika tetap dipaksa berfoto bikini. Nah, ternyata di sini si Marcel itu ternyata diam-diam sudah lama menyukai si Davina ini.
Nah, jadi inilah konflik ya, pengenalan sedikit konflik di bab 1 yang berusaha saya angkat. Jadi di sini saya berusaha menimbulkan rasa penasaran pembaca. Kira-kira bab 2 mau bagaimana ya? Nah, ini maaf. Di bab 2 kemudian saya masih fokus ke pengenalan tokoh yang lain, yaitu pengenalan tokoh ketiga ya. Kalau tadi sudah ada tokoh pertama, Davina dan Marcel. Kemudian kita akan mengenalkan dengan tokoh-tokoh yang lain dulu. Settingnya yaitu, misalnya settingnya saya akan membuat setting di kampus nih, di kafe dekat kampus. Waktunya siang sampai sore hari. Nah, di sini saya mengenalkan tokoh ketiga yaitu Cindy ya. Jadi di sini Cindy ini sahabat Davina. Kemudian ternyata di kafe itu Cindy sedang berusaha menghubungi Abelino tunangannya. Karena dia ingin mengkonfirmasi benar nggak nih si Abelino mau jadi fotografer vulgar. Kayaknya si Davina masih nggak percaya. Nah, ternyata ada lagi konflik di sini. Jadi Davina heran karena tiba-tiba bukan Abelino yang mengangkat teleponnya, melainkan suara wanita. Di mana wanita itu tiba-tiba mengaku sebagai pacar Abelino. Tambah kaget kan si tokoh utama ini, kok bisa gitu ya. Selama ini setia banget gitu. Nah, ini di sini saya sudah mulai memasukkan nggak cuma satu konflik nih, tapi ada beberapa konflik. Nah, kemudian bab 2 ditutup dengan Davina kesal karena teleponnya lagi-lagi ditutup, bahkan dimatikan oleh perempuan yang mengaku pacar Abelino, tunangannya si Davina ini. Nah, jadi di sini saya berusaha membuat suspense atau ending yang membuat pembaca itu penasaran. Nah, teman-teman, ini hanya contoh ya. Contoh bagaimana cara membuat premis dan outline. Jadi nanti teman-teman bisa untuk mulai coret-coret, misalnya mau membuat novel mau 12 bab misalnya. Yang pertama membuat premis dulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat outline atau kerangka. Kerangkanya bisa dibuat seperti ini yang seperti saya contohkan. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak nih soal outline dan premis? Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Halo, gimana rekan-rekan semuanya? Tanya Mbak. Kalau belum ada berarti lanjut lagi. Ini saya mohon maaf, kayaknya jaringan di saya jelek, jadi suara di saya nggak tahu putus-putus. Semoga sih di teman-teman nggak putus-putus. Lancar, Bu. Dengar sih. Lancar, Kak. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini jadi contoh premis dan outline ya. Jadi inti sekali yang perlu kita lakukan pertama-tama mau membuat novel yaitu tadi, buatlah premis, kemudian buatlah outline atau semacam kerangka ya, agar cerita yang kita buat itu tidak keluar dari jalur. Jadi mulai harus dibuat nih. Kalau outline itu sebaiknya dibuat dari bab 1 sampai ending. Ending novel kita mau kayak gimana itu harus dibuat dulu outline-nya. Jadi jangan membuat outline-nya baru dibuat 1 atau 2 bab, tapi setelah itu udah mulai menulis, sebaiknya jangan. Karena apa? Karena nanti kalau outline-nya tidak dibuat secara runtut, kita belum tahu nanti konfliknya mau kayak apa, terus endingnya mau kayak apa, tapi kita sudah mulai nulis dulu, takutnya nih di tengah jalan kita ada perubahan. Apakah itu perubahan cerita, perubahan alur, nanti repot. Jadi sebaiknya outline itu diselesaikan di awal sebelum kita menulis bab 1. Kemudian saya ingin teman-teman di sini coba untuk membuat premis dari sekarang. Jadi saya mengajak teman-teman di sini untuk membuat premis. Coba kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman ketika teman-teman mau membuat cerpen atau novel, coba buatlah premis dulu sekarang. 10 menit kira-kira cukup nggak nih? Nah, 5 menit lah sambil jalan. Diketik berarti ya?
Mangga silahkan, nanti saya akan tanya secara acak ya. Nanti siapa yang premisnya sudah jadi, akan saya kirim satu novel saya untuk teman-teman. Jadi sebagai hadiah gitu ya, sebagai kenang-kenangan juga. Jadi mangga silahkan, nggak usah diketik, dicoret-coret aja, nanti saya akan tanya, kemudian silahkan teman-teman jawab aja langsung, biar semuanya dengar. Jadi premis aja dulu. Jadi gambaran isi novel yang akan teman-teman buat. Coba dari sekarang, mangga 5 menit ya. Nah, silahkan teman-teman membuat premis, nggak usah pakai outline. Jadi premis itu tadi ini ya, tentukan dulu siapa tokoh utamanya nih dalam cerita yang akan teman-teman buat. Kemudian tujuannya apa nih? Terus konfliknya apa? Bagaimana intinya? Intinya ketika premis itu adalah jawaban dari pertanyaan singkat. Novel kamu tentang apa sih? Nah, itulah premis. Jawaban itu berarti premis. Coba silahkan teman-teman buat 5 menit saja dari sekarang. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke selanjutnya ya, materi selanjutnya. Saya hanya ingin tahu nih, kira-kira teman-teman sudah ada gambaran belum? Mau bikin cerita apa? Kalau cerpen itu kan bisa dibuat sekali duduk ya teman-teman, paling 2 jam, 1 jam bisa. Nah, kok bisa, gimana caranya? Banyak sekali teman-teman untuk memunculkan ide. Habis ribut sama suami, bisa nih jadi ide. Oh, habis halu nih, ngeliatin tokoh, bisa jadi ide. Jadi gimana, ada bisa dilakukan nggak kira-kira nih, membuat premis? Bisa ongoing. Oke, jadi 5 menit dari sekarang ya, saya akan tayangkan ini, kebetulan ini karya saya, mungkin bisa jadi sedikit yang menemani teman-teman ketika membuat premis. 5 menit dari sekarang. Ya. Wah, jago gambar juga ya, Mbak? Kebetulan saya suka sekali gambar. Jadi kadang-kadang saya membuat cover-cover gitu untuk buku yang saya bikin. Ini manga bukan ya kalau gini? Betul, ini gambar manga. Jadi saya pakai Ibisfine. Ayo teman-teman, tantangan 5 menit membuat premis, kemudian hadiahnya satu novel saya akan meluncur ke rumah teman-teman. Apa sih premis? Gambaran inti cerita yang akan kita buat.